diteruskan pada gol pertama, ketika Lino mampu menyelesaikan cutback dari Leo Snowden dengan syutingan berkelas. Lalu pada gol kedua Marcheng, prosesnya hampir mirip, yang mana artinya secara penempatan posisi dan akurasi tembakan, Marcheng benar-benar mengalami peningkatan. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, selepas kemasukan Patrick Kluivert, ke semua pemain siap sedia, dan pemain-pemain lokal juga sudah mempersiapkan diri mereka, terutama pemain yang abroad di luar negeri. Oke, masa wawancara pertama kali press conference, Patrick Kluivert ada menyebut Marcelino Ferdinand antara pemain lokal yang sangat tinggi kualitasnya, bertalenta. Dia melihat sendiri bagaimana 2 gol yang dihasilkan oleh Marcelino ketika melawan Arab Saudi. Jadi kini gerakan berkelas dari Marcelino dipuji media Inggris. Satu persatu mulai oke, makin siap tatap round yang ketiga. Jadi sekarang ini mereka di klub masing-masing guys. Coba untuk memberikan stamina yang sangat baik, dan juga dari semasa ke semasa mereka menggunakan segala kekuatan, segala kepintaran dan juga segala-galanya kudrat mereka itu untuk menghadapi nanti kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi di klub mereka perlu minit bermain yang cukup untuk mengimbangi keadaan konsisten stamina mereka itu apabila bermain di timnas Indonesia nanti. Oke, ini yang saya ingin reaksi guys. Bagaimana Marcelino dipuji oleh media Inggris ini. Sebelum itu, mudah-mudahan tiada lagi komentar-komentar yang terlalu banyak terkait dengan judo ya. Daripada Garuda, apa itu dia tulis itu, lepas tu Aero, Garuda Aero, nggak tahu itu dari mana punca sebenarnya. Saya sudah delete, saya sudah remove, tetapi masih banyak lagi komentar yang masuk judi-judi ini. Oke, mudah-mudahan kita tidak berkomentar seperti itu ya guys. Dora 77 itu selalu masuk dalam komentar ya. Garuda Hoki, apalagi tuh Euro, nggak tahu apa tuh. Itu judi-judi online mungkin ya. Oke, kita kembali ke sepak bola. Jadi gerakan berkelas dari Marcelino, yuk tanpa basa-basi kita simak dulu video ini. Pertandingan round 3 yang akan bergulir Maret nanti. Tentu saja segala persiapan udah mulai harus dilakukan oleh PSSI maupun jajaran pelatih yang baru. Namun dari semua itu jelas, pemain adalah sosok paling penting, mengingat merekalah yang akan berjibaku di atas lapangan. Oleh karenanya, penting bagi pemain untuk menjaga formnya di klub masing-masing, terutama yang ada di Eropa. Mengingat persaingan di benua biru memanglah sangat berat. Nah, untungnya sebagian besar para pemain timnas benar-benar mampu menjaga performanya sampai akhirnya bisa tampil oke di klub. Misalnya Jesus, Kelvin Verdong, Ivar Jenner, Justin Hubner, Eliano Reinders, Kevin Dix, Tom Haye, Ragnar Oratmangun, Shane Patinama, hingga yang terbaru ada Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand tampil di level U21, namun menit bermain tetaplah menit bermain. Dan Marcheng benar-benar membuktikan kualitasnya ketika mencetak 2 gol dan 1 assist dalam kemenangan 4-0 Oxford United Academy menghadapi Burnbury di laga perempat final Oxford Senior Cup. Sebuah catatan yang pastinya menjadi modal bagus untuk Marcheng dalam karirnya di Inggris, yang mana hal itu membuat Marcheng mendapatkan pujian dari media di Inggris. Yap, jika mampu tampil apik di U21, sejatinya soal debut di Championship hanya persoalan waktu, mengingat Marcheng sendiri juga udah melakukan debut di tim senior di ajang FA Cup beberapa waktu yang lalu. Sementara itu ada kabar bagus nih, di mana Silkers akhirnya bisa kembali berlatih bersama rekan-rekannya pasca pemulihan cedera. Meskipun begitu, menurut laporan dari Twente Insight, Mace belum bisa dipastikan tampil ketika Twente menghadapi Malmo atau balik, sebab bagaimanapun kondisinya masih terus akan dipantau sampai ia benar-benar dinyatakan siap tempur 100% oleh tim dokter. Oke guys, yang paling penting itu menit bermain. Walau dimanapun dia bermain, sama ada di liga yang top
kelas atas ataupun di Liga Champions. Tetapi kalau dia tidak bermain, tidak ada guna juga. Contohlah, main di Inter Milan kah, di Liverpool kah, tetapi dia di bangku cadangan. Jadi tiada minit bermain. Ini akan membuatkan pemain itu hari demi hari dia akan performanya akan menurun dan dia punya semangat berkurang. Dia punya kualitas pun berkurang. Jadi walaupun dia bermain di U21 Oxford United, contohlah Marcelino Ferdinand ya. Nah, tetapi yang pentingnya minit bermainnya itu ada. Full. Apatah lagi kalau dia mencetak gol, itu sebagai satu suntikan semangat, motivasi yang baru. Karena bila mencetak gol, bermain di klub masing-masing ini, dia akan satu signifikan, satu suasana, satu semangat, satu kegembiraan yang bisa dibawa ke timnas Indonesia. Sebab itu kalau pemain-pemain yang sudah bermain di luar negeri, dia sudah bermain abroad, apabila dia kembali ke Indonesia, dia akan menjadi pemain yang sudah punya pengalaman. Dia rasa bila main dengan timnas Indonesia ini macam sudah kebiasaan kayak bermain di klub. Itulah pentingnya minit bermain itu tadi. Oke, kita lanjut guys. Timnas Indonesia memang dihadapkan pada misi berat di 4 laga sisa round 3 kualifikasi Piala Dunia. Gimana enggak, selain masalah teknis, hal yang bikin situasinya nggak enak justru datang dari orang-orang dari dalam negeri. Bahkan masih ada nih orang-orang yang ngungkit STY mulu, walaupun beliau udah nggak jadi pelatih Indonesia. Tapi ya udah, mungkin mereka cari makannya dari situ. Kalau kita mah mendingan fokus ke hal-hal yang berkaitan soal persiapan timnas, kan gitu. Yap, ngomongin soal persiapan, jelas entah itu federasi ataupun jajaran pelatih, pastinya udah menyiapkan detail demi detail agar di 4 laga sisa bisa tampil maksimal. Terutama untuk bulan Maret, yang boleh dibilang sangat menentukan. Sebab jika bisa meraih hasil maksimal, maka laga melawan China pada Australia lawan Indonesia 20 Maret main di Australia, main di Sydney ya. Kemudian home Indonesia 25 Maret lawan Bahrain. Home lagi Indonesia lawan China 5 Juni. Dan last kali lawan Jepang 10 Juni. Itu bermain di Jepang ya. Ini kalau Indonesia bermain di home dapat full point. Kemudian dengan Australia mungkin ada poin juga. Indonesia ke babak seterusnya. Pada bulan Juni di GBK, kita doakan terbaik untuk Indonesia guys. Bagi timnas menuju Piala Dunia. Oleh karenanya dengan waktu yang cuma kurang lebih 2 bulan, tim jajaran pelatih harus bisa menyusun kerangka tim yang ideal. Walaupun nantinya mereka hanya punya waktu beberapa hari untuk bertemu pemain ketika FIFA Matchday. Yap, selain federasi dan pelatih, tentu dalam hal ini, para pemain adalah komponen utamanya, sebab merekalah yang akan tempur di atas lapangan. Maka dari itu, penampilan di klub adalah sesuatu yang benar-benar dijaga. Dan beruntung, sebagian besar pemain inti timnas yang ada di Eropa, mampu menjaga performanya di tim masing-masing. Pemain seperti Jesus, Kelvin Verdong, Ivar Jenner, Justin Hubner, Eliano Rogers, Kevin Dix, Tom Haye, Ragnar Mangun, Shane Patinama, hingga yang terbaru ada Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand ya. Jika mereka siap untuk tempur di Maret nanti. Siap. Meskipun hanya tampil di level U21, namun menit bermain tetaplah menit bermain. Betul. Dan Marcheng benar-benar membuktikan kualitasnya ketika mencetak 2 gol dan 1 assist dalam kemenangan 6-0 Oxford United Academy menghadapi Banbury di laga perempat final Oxfordshire Seniors Cup. Yap, dikutip dari Oxford United Academy, catatan apik yang dibuat Marcel, semuanya dilakukan dengan proses yang oke. Seperti yang dijelaskan pada gol pertama, ketika Lino mampu menyelesaikan cutback dari Leo Snowden dengan syutingan berkelas. Lalu pada gol kedua Marcheng, prosesnya hampir mirip, yang mana artinya secara penempatan posisi dan akurasi tembakan, Marcheng benar-benar mengalami peningkatan. Pun begitu dengan asisnya kepada Bradley, yang mana di situ dijelaskan kalau Marcel mampu memberikan umpan setelah melakukan aksi individu untuk kemudian memberikan umpan matang. Intinya secara umum, Marcheng benar-benar menunjukkan perkembangan yang signifikan selama di Inggris. Lebih lanjut melihat perkembangan Marcheng, tentu ini adalah sebuah catatan yang pastinya akan menjadi modal bagus untuk Marcheng dalam karirnya di Inggris. Yang mana hal itu yang membuat Marcheng mendapatkan pujian dari media di Inggris, Herald Series. Ya, menurut media tersebut, sebagai pemain muda, kesempatan ini harus bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Marcheng. Karena memang butuh kerja ekstra keras
agar dia bisa segera merasakan bermain di Championship. Pemain internasional Indonesia, Marcelino Ferdinand, mungkin membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan sepak bola Inggris. Namun dia datang dengan banyak potensi, tulis media tersebut. Sejatinya, jika Marceng mampu tampil apik di U21, maka debut di Championship hanya persoalan waktu, mengingat Marceng sendiri juga sudah melakoni debut di tim senior di ajang FA Cup beberapa waktu yang lalu. Dan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ragnar Oratmangun soal Marceng, bahwa dia punya mentalitas yang luar biasa, sebab di usia yang masih sangat muda, Marceng berani menantang dirinya di tanah Eropa. Banyak pemain muda potensial, khususnya Marcelino. Di usia semuda itu, dia berani untuk berkarir di Eropa. Saya juga senang melihat permainannya. Dia sudah menunjukkan kualitasnya. Dengan pemain seperti Marcelino dan pemain muda lain, kita bisa membangun tim untuk masa depan. Ucap Waji dikutip dari Bola. Waji. Buletan juga Waji ini ya. Di sisi lain ada kabar bagus dari May Silkers, di mana El Nyinyir udah tampak kelihatan lagi gabung ke latihan tim pasca pemulihan cedera. Terlihat Mace sangat bahagia banget tuh. Namun dikutip dari 20 Insight, Mace masih belum bisa dipastikan tampil melawan Malmo di Europa League pekan ini karena semua tergantung hasil akhir pemeriksaan dokter. Dan jika dokter udah ACC, maka Mace harusnya udah bisa comeback. Meskipun begitu, ini adalah kabar yang membahagiakan fans timnas. Karena dengan begini, kans untuk Mace tampil di laga melawan Australia serta Bahrain jadi lebih terbuka. Dan selain Mace, pemain seperti Elkan serta Jesse Gugner juga udah pulih dari cedera. Kalau dapat kembali, untuk posisi lini belakang bisa dibilang aman. Kuat Indonesia ini. Kalau Elkin Bakut kembali, Eliano dimainkan, Misil Gas pulih daripada kecederaan. Apalagi guys, Indonesia punya semua pemain-pemain berkualitas. Jero Redewell gabung, Oli Romini gabung, itu yang kita tunggu guys. Peluanan friendly match kah kalau ada sebelum peluanan lawan Australia itu. Kita tengok di mana chemistry-nya. Yang terlepas dari apapun, semoga aja nih semua pemain timnas, baik yang ada di Liga 1, MLS, Thailand, Australia, hingga Eropa, bisa perform semua. Bagi yang masih sulit dapat kesempatan, ayo kerja keras lagi. Kalau ada tawaran pindah klub yang bisa jamin menit bermain, gas aja. Kayak Arhan misalnya, nggak dapat tempat di Jepang atau Korea, ia akhirnya pindah ke Thailand. Dan pelan-pelan dikasih menit bermain walaupun masih harus memulai di babak kedua. Atau kayak Marcel, Justin, dan Ivar. Nggak apa-apa main di tim muda asalkan dapat menit bermain yang cukup. Pokoknya dimanapun itu, yang penting bisa dapat menit bermain sehingga match fitnessnya nggak drop. Mungkin dalam hal ini yang kasihan adalah Nathan Jones. Kalau ia nggak segera cabut dari Swansea, ya udah, bukan hal yang mustahil jika posisinya di timnas akan tergeser bahkan dari pemain Liga 1. Karena nanti setelah ini timnas akan kedatangan gelandang top seperti Jairo. Jairo Redewell guys. So tetap semangat semuanya. Mudah-mudahan selalu diberikan yang terbaik agar di timnas nanti bisa perform. Pokoknya 6 poin dari Australia dan Bahrain bukan hal yang mustahil untuk diraih jika melihat komposisi pemain yang dimiliki. Oke, kita Garuda. Oke guys, untuk memberikan yang terbaik, pemain ini perlu cukup menit bermainnya. Itu yang paling penting sebagai pemain sepak bola ini. Dimanapun dia bermain, dimanapun dia berlatih, yang penting dalam perlawanan dia ada menit bermain itu. Kalau selalu di bangku cadangan, di babak yang kedua pun tidak diturunkan, maka itu agak sulit untuk dia menampilkan potensi dan juga dia punya penampilan yang sebenar, kualitas yang sebenar, talentanya yang sebenar. Jadi sulit untuk dia memastikan dia akan dapat bersaing dengan pemain-pemain lain. Sebab itu di Eropa ini guys ya, di Eropa ini kalau kita ini kurang latihan, stamina tiada, kecergasan, kebugaran itu kurang, sudah tentu kita akan disingkirkan. Karena di Eropa ini dia punya persaingan begitu kompetitif, begitu sengit, begitu banyak pemain-pemain potensi di situ. Jadi kalau pemain-pemain timnas Indonesia, pemain-pemain diaspora dan juga pemain-pemain abroad kayak Marcelino Ferdinand, Senawi Mangku Alam dan lain-lain yang pergi abroad main di luar, kalau mereka tidak dimainkan, menit bermainnya itu cukup di babak pertama atau babak kedua, yang penting ada main lah. Nah, kalau hanya setakat 10 menit main di babak-babak akhir diturunkan, ini akan lama-lama semangat pemain, kondisi pemain itu juga akan berkurangan.
Jadi apa yang penting di sini, pemain cukup menit bermain untuk bila gabung dengan timnas Indonesia dia bisa memberikan sesuatu yang luar biasa. Jadi sekarang ini Marcelino Ferdinand ataupun Marceng dipuji-puji media Inggris. Main di U21 Oxford United, mencetak 2 gol, 1 assist, kemenangan 6-0 Oxford United. Ini satu perkembangan yang bagus untuk pemain lokal dari Indonesia yang berkarir di luar negeri menampilkan bakatnya yang sesungguhnya. Sebelum ini, kemarin saya reaksi terkait dengan Rizky Ridho. Juga dipancing oleh klub-klub di Eropa dan direkomendasi juga oleh Kevin Dix karena Rizky Ridho punya teknik permainan itu yang begitu tenang, cool, dan juga dia bisa bersaing dengan pemain-pemain diaspora yang lain. Jadi semakin banyak pemain-pemain lokal Indonesia ini abroad ke luar negeri, semakin dia punya cara permainan, potensi talentanya itu akan berkembang secepat yang mungkin. Dia akan menjadi drastik perkembangan itu bila bermain di abroad ini. Sebab itu kalau mana-mana ada pemain lokal yang di offer oleh klub-klub daripada Eropa, bagus terus pergi tanpa memikirkan jangka masa yang lama. Pergi saja. Karena di situ adalah pengalaman yang cukup berharga dan bukan mudah untuk kita ke klub Eropa ini. Jadi kalau ada sekali peluang ini hanya sekali, datanglah ke Eropa untuk menimba pengalaman. Karena suasana itu lain ketimbang dengan apa yang ada di ASEAN ini. Oke guys, sampai di situ saja video pada kali ini. Mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar ya di ruang kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio.